Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik Verruca vulgaris. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Azukruf Ramadhani dengan NIM 226132235, yang kedua ada Putri Julia R dengan NIM 226132253, yang ketiga ada Debbie Permata dengan NIM 226132259, yang keempat ada saya sendiri, Kasap Prendiana, dengan NIM 226132267, dan yang terakhir ada Renata Diah Ayu dengan NIM 226132274. Baiklah, adapun poin-poin yang akan kami bahas dalam presentasi ini, yang pertama itu ada definisi dari Verruca vulgaris, yang kedua ada penyebab dari Verruca vulgaris, dan yang ketiga yaitu pengobatan atau terapi dari Verruca vulgaris. Selanjutnya, yang pertama ada definisi Verruca vulgaris. Verruca vulgaris adalah proliferasi jinak pada kulit dan mukosa di bagian epidermis yang disebabkan oleh human papillomavirus atau HPV. Tipe HPV yang paling sering menimbulkan Verruca vulgaris ialah HPV tipe 1, 3, 27, dan 57,2. Verruca vulgaris ini dapat menyerang semua kelompok usia, tetapi lebih sering terkena terutama pada anak dan orang dewasa. Verruca vulgaris dapat muncul di mana saja pada permukaan kulit, khususnya pada jari, tangan, dan lengan. Verruca vulgaris ditandai dengan bintil-bintil jinak yang tumbuh pada kulit. Bintil-bintil ini tidak menyebar dan tidak bersifat agresif. Kutil kulit atau Verruca vulgaris tumbuh pada lapisan atas kulit yang disebut dengan lapisan epitel. Kutil sebenarnya bisa juga timbul pada selaput lendir manusia, seperti di saluran nafas, saluran cerna, atau kelamin. Verruca vulgaris yang ada di kulit disebut dengan kutil kulit. Cara penyebaran virus ini ialah dengan kontak langsung atau inokulasi. Verruca vulgaris atau kutil kulit. Verruca vulgaris dapat muncul di mana saja pada permukaan kulit, khususnya jari, tangan, dan lengan. Verruca vulgaris ditandai dengan bintil-bintil jinak yang tumbuh pada kulit. Bintil ini tidak menyebar dan tidak bersifat agresif. Kutil kulit atau verruca vulgaris tumbuh pada lapisan atas kulit yang disebut dengan lapisan epitel. Kutil sebenarnya bisa juga timbul pada selaput lendir manusia, seperti di saluran nafas, saluran cerna, atau kelamin. Verruca vulgaris yang ada di kulit disebut dengan kutil kulit. Cara penyebaran virus ini ialah dengan kontak langsung atau inokulasi. Verruca vulgaris atau yang juga dikenal sebagai kulit biasa. Nah, kulit biasa ini adalah lesi kulit yang disebabkan oleh infeksi virus human papillomavirus atau HPV. Nah, ada lebih dari 100 jenis dari HPV ini sendiri. Tetapi HPV ini tuh memiliki beberapa tipe. Ada tipe 1, tipe 2, tipe 4, tipe 27, dan tipe 57. Nah, tipe-tipe ini sendiri sering dikaitkan dengan Verruca vulgaris. Adapun penularan HPV ini terjadi melalui kontak langsung dengan kulit yang terinfeksi. Infeksi ini juga sering terjadi melalui kontak dengan permukaan yang terkontaminasi, seperti lantai kolam renang yang bersentuhan dengan kulit, terus ada juga area mandi umum, atau melalui kontak langsung dengan individu yang sudah terinfeksi. Verruca vulgaris ini juga terjadi atau penyebab dari Verruca vulgaris ini juga disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu ada kontak langsung dengan virus. Verruca vulgaris juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, ada 3 faktor yang dapat meningkatkan risiko terkenanya Verruca vulgaris. Yang pertama yaitu kontak langsung dengan virus. Nah, kontak langsung dengan individu yang terinfeksi HPV ini juga dapat meningkatkan risiko terkenanya Verruca vulgaris. Misalnya, berjalan tanpa alas kaki di area yang telah terkontaminasi, terus berbagi barang-barang pribadi seperti handuk, alat mandi, dan lain-lain. Yang kedua, sistem kekebalan tubuh yang lemah. Seseorang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah ini seperti orang yang sedang terjangkit penyakit HIV atau mereka yang menjalani transplantasi organ atau mengonsumsi obat imunosupresan lebih rentan terhadap infeksi dari HPV ini sendiri. Faktor yang ketiga yaitu kerusakan kulit. Kerusakan pada kulit seperti luka kecil, goresan, atau kutil yang sudah ada pada kulit itu dapat memberikan jalur masuk bagi virus HPV ini sendiri.
HPV ini sendiri itu masuk ke dalam lapisan kulit dan dapat menyebabkan pertumbuhan dari verruca vulgaris. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengobatan atau terapi untuk penanganan verruca vulgaris atau kutil kulit. Terdapat dua pengobatan atau terapi. Yang pertama ada terapi farmakologi dan yang kedua ada terapi non-farmakologi. Untuk terapi farmakologi, seperti yang diketahui, terapi farmakologi merupakan terapi yang menggunakan obat-obatan. Jadi untuk penanganan utama verruca vulgaris dilakukan dengan pemberian obat-obatan. Berikut ini adalah beberapa terapi farmakologi yang umum digunakan untuk mengobati kutil kulit atau verruca vulgaris. Yang pertama dengan pemberian asam salisilat. Asam salisilat adalah bahan utama dalam banyak obat kutil over the counter. Obat ini bekerja dengan mengelupas lapisan kulit yang terinfeksi virus HPV dan secara bertahap akan menghilangkan kutil. Yang kedua, penggunaan Podoflox. Podoflox merupakan obat topikal yang digunakan untuk mengobati kutil kulit atau verruca vulgaris. Obat ini bekerja dengan menghambat pertumbuhan sel-sel kulit yang terinfeksi virus HPV. Yang ketiga, ada Imiquimod. Imiquimod adalah agen imunomodulator topikal yang merangsang respon kekebalan tubuh terhadap infeksi virus HPV. Obat ini dapat digunakan untuk mengobati verruca vulgaris yang luas atau sulit diobati. Yang keempat, ada Fluorouracil. Penggunaan Fluorouracil adalah obat topikal yang mengganggu pertumbuhan sel-sel kanker. Namun juga dapat digunakan dalam pengobatan verruca vulgaris. Obat ini bekerja dengan menghancurkan jaringan kutil dan merangsang respon kekebalan tubuh. Yang kelima, ada penggunaan salep salisil 50% dengan plester. Penggunaan salep salisil 50% dengan plester dapat diberikan dengan memberikan salep salisil dengan plester yang dilubangi bagian tengahnya untuk melindungi kulit sekitar. Setelah diberikan salep salisil lalu ditutup dengan plester lain di atasnya. Lakukan hal ini bergantian dalam 1 kali sehari. Setelah 1-2 minggu, biasanya lesi akan menjadi putih dan lembek sehingga mudah dilepas. Selanjutnya ada krioterapi dengan nitrogen cair, krioterapi atau bedah beku dengan nitrogen cair. Krioterapi atau bedah beku ini ditambahkan dengan nitrogen cair digunakan pada kutil yang tidak berhasil diobati dengan obat olesan. Bisa dengan menggunakan peralatan sederhana dengan benang katun yang dililitkan sekitar ujung lidi sebesar tangkai jeruk. Alat ini dimaksudkan untuk dimasukkan ke dalam nitrogen cair, kemudian ditutulkan pada kulit sampai kutil dan kulit sekitar mengelilinginya membeku, sehingga mudah untuk terkelupas. Yang terakhir ada penggunaan elektrodesikasi dan kuretase. Setelah diberikan anestesi lokal dengan lidokain, letakkan jarum listrik pada puncak lesi dan tahan hingga jaringan mulai agak menggelembung. Selanjutnya, lesi dapat diangkat dengan kuret. Pada penderita diberikan terapi berupa tindakan elektrodesikasi dan kuretase untuk mengangkat kutil dan antibiotik profilaksis untuk mencegah infeksi sekunder. Yang kedua, ada terapi non-farmakologi. Terapi non-farmakologi merupakan terapi yang tidak menggunakan obat-obatan. Terapi farmakologi yang dapat dilakukan untuk penanganan verruca vulgaris yaitu dengan tingkatkan daya tahan tubuh, yakni dengan makan makanan yang bergizi dan mengandung kaya akan antioksidan, dan juga teratur beristirahat. Tidak lupa jangan memegang verruca vulgaris sembarangan, dan jangan bertukar sembarangan barang pribadi dengan orang lain yang terinfeksi verruca vulgaris, dan tingkatkan juga kebersihan diri. Penjelasan mengenai pengobatan atau terapi akan dilanjutkan oleh Debbie. Berikut adalah beberapa terapi non-farmakologi yang bisa dilakukan. Yang pertama, jangan menyikat, menjepit, menyisir, atau mencukur daerah yang memiliki kutil untuk menghindari penyebaran virus. Yang kedua, jangan menggunakan memotong kuku yang sama. Yang ketiga, jangan menggigit kuku jika memiliki kutil di dekat kuku. Yang keempat, jangan mencungkil kutil karena mencungkil dapat menyebarkan virus. Pertimbangan menutupi kulit dengan perban perekat untuk mencegah pencungkilan. Yang kelima, jaga tangan agar kering sebisa mungkin karena kulit lebih sulit untuk dikendalikan di lingkungan lembab. Cucilah tangan dengan baik setelah menyentuh kulit Anda. Dan yang terakhir, jangan gunakan alas kaki di kamar ganti umum.
Tata laksana Verruca bergantung ada ketidaknyamanan secara fisik dan emosional yang dirasakan pasien, durasi dan perluasan lesi, status imunologis pasien, keinginan pasien untuk diterapi, dan risiko penularan terhadap orang lain. Rekurensi umum terjadi pada semua modalitas terapi. Sebagian besar terapi untuk Verruca melibatkan destruksi fisik dari sel yang terinfeksi. Pemilihan terapi bergantung pada lokasi, ukuran, dan juga usia serta kerjasama pasien. Krioterapi menggunakan nitrogen cair yang diaplikasikan dengan menggunakan lidi kapas atau spray kanister untuk memperoleh hollow of ice pada lesi dan sekitar lesi merupakan terapi standar dan efektif pada sebagian besar Verruca. Verruca juga dapat dikuret ataupun dieksisi. Terapi laser dengan berbagai perbedaan energi seperti terapi fotodinamik dapat berguna untuk menghancurkan Verruca yang resisten terhadap terapi lain. Agen kemoterapi seperti podofilin resin, podofilotoksin digunakan untuk Verruca pada kulit ataupun kondilomata acuminata dan memberikan hasil yang efektif. Asam dan agen kaustik seperti asam salisilat, asam laktit, dan asam trikloroasetat dapat merusak dan mengelupas kulit yang terinfeksi. Penggunaan asam salisilat di rumah merupakan pilihan terapi yang baik untuk anak-anak yang tidak dapat menoleransi modalitas terapi lain. Asam retinoat dapat digunakan secara topikal dengan mekanisme yang serupa. Kantaridin yang merupakan ekstrak dari cairan serangga diaplikasikan pada lesi dan menyebabkan kerusakan vokal epidermis. Berikut adalah beberapa referensi yang kami gunakan untuk mengisi materi yang diberikan oleh dosen pengampu. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.